selamat datang di video pembelajaran yang akan membuat wawasan kita tentang cara belajar yang lebih seru dan kreatif. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ega Devika Sirait dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas Eparina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Pembelajaran yang bikin siswa lebih aktif, senang, dan pastinya lebih mudah dalam memahami materi. Yuk kita mulai dan temukan inspirasi baru untuk dunia pendidikan. Berikut materi mengenai model pembelajaran inovatif di sekolah dasar yang bisa digunakan untuk pelatihan guru, materi presentasi atau pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada materi mengenai model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Yang pertama kita harus mengetahui bagaimana pengertian dari model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran yang inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keaktivitas dan kreativitas, kolaborasi, dan pemahaman siswa melalui metode yang lebih menarik, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua ada tujuan penggunaan model yang inovatif. Yang pertama itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang beragam. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan. Nah, yang pertama ada discovery learning. Siswa menemukan konsep sendiri yang meningkatkan rasa ingin tahu. Yang kedua ada program basis learning. Tujuan utamanya yaitu belajar dengan pemecahan masalah, melatih berpikir kritis. Yang ketiga ada project basis learning atau dikenal dengan PJBL. Belajar melalui proses proyek nyata untuk mengembangkan kolaborasi dan kreativitas. Yang keempat ada blended learning, yaitu menggabungkan tatap muka dan daring secara fleksibel dan dengan dunia digital. Yang kelima ada inquiry yang bertanya, menelitikan, dan menentukan dorongan eksplorasi dan logika. Yang keenam ada role playing, yaitu bermain peran untuk mengembangkan empati dan komunikasi. Yang ketujuh ada teacher and teacher, yaitu gambar sebagai pemandu belajar visual dan mudah untuk dipahami anak sekolah dasar. Nah, langkah-langkah umum dari penerapan model inovasi, yang pertama ada persiapan. Nah, persiapan ini tentunya sangat penting untuk model pembelajaran yang sesuai. Nah, yang pertama adalah siapkan alat atau bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Laksanakan langkah model sesuai dengan alur. Libatkan siswa secara aktif. Gunanya agar mereka tidak monoton. Nah, yang ketiga ada refleksi dan evaluasi. Setelah pelajaran berlangsung, berikan umpan balik dan refleksi bersama. Lakukan penilaian hasil dari proses tahapan yang telah dijalani oleh siswa tersebut. Selanjutnya, ada prinsip dalam menggunakan model inovatif, yaitu pemusatan pada siswa atau student center, aktif dan partisipatif, kontekstual dan bermakna, fleksibel dan menyenangkan, serta berorientasi pada pengembangan karakter. Nah, itu adalah prinsip-prinsip utama dari model pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya ada manfaat dari model pembelajaran inovatif, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, yang kedua ada mempermudahkan pemahaman konsep yang sulit. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, yang keempat membentuk pengamalan belajar yang lebih berkesan. Itu adalah manfaat dari model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan model pembelajaran, yaitu salah satunya dengan model teacher and teacher. Nah, pada kelas 2 SD dengan tema tumbuhan dan hewan dengan subtema merawat tumbuhan. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama ada pendahuluan. Guru menampilkan gambar urutan dengan cara menanamkan bunga. Yang kedua, diskusi gambar, yaitu siswa mengamati dan menyebutkan langkahnya secara lisan. Nah, yang ketiga ada menyusun gambar. Siswa diberikan gambar secara acak dan diminta menyusunnya sesuai dengan urutan yang benar.
Nah, yang keempat ada penjelasan. Setelah gambar tersusun, siswa diminta menjelaskan proses yang telah terjadi secara bergantian. Nah, yang kelima, tugas. Siswa menulis urutan cara menanam bunga di buku mereka. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah.
Ini buah. Bu, ah, buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. 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 Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana batang? Ini batang. Yang mana daun? Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan model pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar mendorong pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan membekali siswa dengan keterampilan yang lebih relevan di masa depan.
Sekian dari video pembelajaran mengenai model pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan atau materi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Goodbye.